Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru, untuk kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami Bapa, datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami merasakan kekuatan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Bendera yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian yang bergabungan kepadamu. Yang manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersumpah karena-Mu. Terima Tuhan, saya persilakan ke rumah minggu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku lalukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, manis
suka karena-Mu, inilah yang kami renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam hati Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu,
kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami merasakan sukacita. Biarlah sukacita surga melimpah di tempat ini. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, orang yang menantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang Terima kasih Tuhan. Kami nantikan Engkau dalam kemuliaan yang kudus. Dan kami percaya Bapa, hadirat-Mu di setiap kami di tempat ini Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Jemaat Tuhan, pagi hari ini marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Silakan untuk duduk dan kita ambil secara duduk sejenak. Bersama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita menerima pengampunan kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Mazmur 65 ayat 1 sampai selesai. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah pujian-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadaan Engkau menjauh kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang merendahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan gemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Bijakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput pakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah bersedutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
nggak apa-apa. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak gurih. Lalu makin besarlah semak itu dan menimpinya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 36. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Dasarlah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak gurih ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu, sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Suara saya terdengar ya? Jadi saya nggak usah pakai mic. Oke, ini ibadah yang kedua. Dan minggu lalu ada yang komplain, kenapa? Karena setelah ibadah kenapa langsung pulang? Karena memang diminta seperti itu. Tapi kita juga mau mengadopsi agar agar di tengah berita yang menakutkan, kita juga nggak semua dipenuhi dengan ketakutan. Jadi saya minta nanti setelah ibadah jam maksimal 1 jam, tapi mungkin hari ini lebih cepat. Kita turun ke bawah sama-sama, kita nanti baris di luar, kita foto bareng. Setuju ya? Jadi biar image orang juga di tengah suasana yang menakutkan ini tidak begitu menakutkan. Ya, amin. Ya, selamat datang untuk kita semua, untuk Mei yang udah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Sudah lama. Oke, mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. 2 minggu lalu saya ke kampung, ke Lokersik, kurang lebih 7 jam dari sini. Ada yang sudah pernah ke Lokersik selain Fajar? Oh ya, Ibu ya, waktu
mama meninggal atau iya ya? Oke, ke sana karena adik bapak saya meninggal. Nah, jadi ini bukan cerita sedih, tapi waktu di sana saya senang karena di sana orang tidak pakai masker, tapi agak ngeri ngelihat orang yang pakai masker. Nah, singkat cerita kami ke ladang dan inilah pertama kali saya ke ladang sangat menikmati. Kenapa? Karena di sini kita kemana-mana pakai masker, di sana nggak pakai masker, udara segar, waduh, indah sekali. Jadi ladang di sana itu jadi indah gara-gara COVID-19. Dan saya perhatikan di ladang itu nggak ada orang yang ke ladang itu nabur benih di pinggir jalan, nggak ada. Dan nggak ada juga orang yang menabur benih di batu-batu. Nah, jadi Injil Matius pasal 13 ini penaburnya agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Karena dia menabur di pinggir jalan, di batu-batu, di mana lagi satu lagi? Di tengah semak duri dan di tanah yang baik. Dia tabur di mana saja. Dan waktu saya ke Gresik, saya lihat nggak ada orang yang menabur di jalan. Jalan yang untuk jalan. Tapi ini adalah penabur yang baik. Ini namanya siapa? Yesus. Biasanya setiap kali kita mendengar perumpamaan ini, kita wah, hati saya yang mana ini? Apakah saya pinggir jalan hati saya? Apakah berbatu-batu? Apakah semak duri? Ada kadang-kadang kita bilang, aku sih kayaknya tanah yang baik karena saya rajin ke gereja. Wah, si itu pasti berbatu-batu. Kenapa dijogal kali dia gitu kan? Nah, saya mau bilang kita bisa punya keempat hal ini. Kita bisa seperti hati yang di pinggir jalan. Kita datang, kita dengar firman Tuhan. Ya sudahlah, yang penting ke gereja, kewajiban. Kita bisa juga seperti berbatu-batu. Kenapa? Karena waktu penindasan itu datang, mungkin kita mendengar, wah Allah akan mencukupi segala yang kuperlukan. Ternyata kenyataan jauh daripada harapan. Kita bisa memiliki hati yang berbatu-batu. Kita juga bisa memiliki hati yang seperti di tengah semak duri. Karena kekhawatiran khususnya hari-hari ini. Begitu new normal, tiba-tiba setelah new normal kita mendengar semakin banyak yang kena virus. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dan hati kita bisa mendengar ini, wah saya kemarin juga share Zosi kan, mungkin hari Minggu kalau bisa dari udara bisa kena, jangan-jangan kita harus ke atas ibadahnya. Ini jadi, wah padahal minggu lalu sepertinya sangat semangat, ibadah lagi balik ke gereja, tiba-tiba wah jumlah yang sakit bertambahan. Dan ini bisa membuat hati kita sesak. Ini bisa kita membuat, di mana sebenarnya Tuhan? Kita sudah berdoa berbulan-bulan agar virus ini berhenti, tahu-taunya semakin parah. Kita bisa memiliki semua hati itu tadi. Saya juga bisa memilikinya. Kenapa seperti ini? Tapi perumpamaan ini bukan tentang tanah saja, tetapi tentang penabur. Dan kita melihat penabur ini ditaburnya saja, mau tengah jalan, berbatu-batu, semak duri, dia tabur selalu. Dan saya percaya Tuhan juga menabur untuk setiap kita. Dan kalau kita merasa memiliki hati itu adalah tanah, dan kalau tanah itu adalah ladang, tentunya saya percaya kita semua kita pengen ladang. Bahayanya mata. Itu makanya kadang-kadang ada yang nggak perlu kita lihat. Jadi jangan selalu, wah matanya bebas saja, kalau bebas. Minggu lalu kita belajar, Salomo berkata, aku tidak menahan mataku dari segala yang kuinginkan. Dan dia berkata semuanya sia-sia. Dan di sini dikatakan bahwa ada tipu muslihat dalam kekayaan. Dan Salomo dengan segala kekayaannya dia bilang apa? Sia-sia. Dan hari ini di media sosial orang sibuk sultan ya kan? Wah si ini hadiah mobil mewah dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu benar-benar bahagia atau gimana, atau hanya cari like kita saja. Tapi kalau kita lihat, wah dia ya Santi kasih mobil mewah ke yang masaknya, aku sudah berdoa bertalu-talu Tuhan, perkara aku belum selesai dan lain sebagainya. Jaga mata kita, karena dari mata ini, apalagi media sosial sekarang, Instagram dan lain sebagainya, ini penuh dengan godaan. Kita nggak cari pun bisa datang tiba-tiba. Itu makanya jaga
Mata kita, karena apa? Dari mata turun ke hati. Suatu kali saya suka minum kelapa muda. Waktu itu saya sendiri dan saya ke Pondok Ceri. Saya minum, tiba-tiba ada datang gadis cantik yang seksi, pendeta juga normal ya. Dia datang menghampiri saya. Dalam hati ini bahaya ini. Saya belum selesai, saya pergi. Bukan karena saya nggak normal, karena saya normal dan dia juga normal, saya takut. Mendingan lari. Dan Yusuf juga sebenarnya kenapa sampai bajunya tertarik? Karena terlalu lama di situ. Terlalu lama dipandangnya istri Potifar. Akhirnya dia sempat tertarik bajunya. Makanya jaga mata kita dan lari dari godaannya, karena mata ini bisa sangat menipu kita. Amin. Pernah mengalaminya ya? Ya, mungkin lihat baju kayaknya bagus, setelah dibeli nyesal, terus gila lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi jaga matanya. Hari-hari ini yang paling penting yang kita beli adalah apa yang kita butuhkan. Kalau suka belakangan, ya, dan aku suka ini, jangan ya. Nah, bagaimana dengan tantangan kehidupan? Hari ini kita tantangannya semua aspek kehidupan terkena, terdampak. Semuanya kita terdampak. Tapi saya percaya apapun tantangan kita tidak melebihi Ayub. Ayub suatu hari bisnisnya hancur, anaknya meninggal, istrinya juga bilang, wah Tuhan itu payah itu. Dan terlebih parah lagi dia kena penyakit. Dan hari ini kita tidak ada yang kena penyakit, bukan? Kita nggak ada seperti itu. Di Yakobus dikatakan demikian, Yakobus 5 ayat 10-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub dalam segala kesesakannya dia bertekun dan bersabar. Hari ini mari memiliki iman yang tekun dan sabar atas situasi ini, dan tetap percaya bahwa dalam keadaan ini pun Allah mengendalikan segala sesuatu. Nah, tapi bagaimana jika saya memiliki kesalahan dan rasa malu yang dalam? Saya akan akhiri dengan ini. Bagaimana jika saya memiliki itu? Bagaimana agar hati saya boleh bertumbuh? Bagaimana agar hati saya boleh menjadi tanah yang baik? Suatu hari di Yohanes 4 ada perempuan Samaria, dia yang memiliki 5 suami. Bahkan ketemu orang pun dia malu. Saking malunya siang hari dia mengambil air ke sumur. Dan Yesus pergi ke sana. Yesus sengaja pergi ke sana dan bertemu dengan dia. Dan perhatikan, Yesus senantiasa menabur. Mau itu berbatu-batu, semak duri, Yesus tidak peduli. Dia tidak hanya pilih tanah yang subur. Jadi kalau hari ini saudara bilang, aku tidak tanah yang subur, mungkin sudah berbatu-batu, habis itu di semen dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya Tuhan juga menabur bagi saudara. Amin. Dan dia pergi ke sana. Dan Yesus katakan, saya tahu apa yang sudah kau lakukan, tapi aku mengasihimu. Seringkasnya demikian. Dan wanita ini merasakan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan. Dan apa yang kita katakan? Oh iya, satu lagi. Di Yohanes 4 ayat 28, setelah dia mendengar bahwa Yesus menerimanya, Yohanes 4 ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29. Mari lihat, di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Seorang wanita yang merasa malu, yang merasa harus menghindar dari orang lain. Dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus tabur kasihnya. Dia tidak malu dengan apa yang dia miliki. Dia tidak malu dengan ketidaksempurnaan hidupnya. Tapi dia pergi menceritakan tentang Yesus. Karena kekristenan bukanlah tentang kesempurnaan. Ketika Yesus bangkit, dia tidak malu menunjukkan ada lubang di tangannya. Kan kita bisa bertanya, kalau dia raja segala raja, penguasa, kenapa harus ada lubang, ya kan? Iron Man aja bisa pulih, ya kan? Masa Tuhan Yesus tidak bisa pulih? Tapi Yesus katakan, saya juga
pernah luka, tapi dia bangkit dari situ. Dan hari ini kalau kita merasa, bagaimana saya melihat kalau hati saya penuh dengan batu, ketika kita merasa bahwa tidak antusias lagi dengan namanya kerohanian, dengan Tuhan, maka hari ini mari perumpamaan ini mengingatkan kita, apapun kondisi hati kita, Yesus senantiasa menabur dalam setiap kondisi hati. Bukan tentang, wah saya harus tanah yang baik, tidak. Perempuan di Samaria bukan tanah yang baik, yang malahan tertutup. Tapi Yesus senantiasa menabur. Dan kiranya saya rindu di tengah tantangan pandemi COVID-19, biarlah kita membuka hati kita. Agar apa? Agar hati yang kita miliki boleh berbuah, menghasilkan buah. Menghasilkan buah gak berbicara tentang prestasi, gak berbicara tentang apa yang dunia ini katakan, tapi tentang damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Galatia 5:22-23, buah-buah roh. Dan bagaimana kita menjaga hati kita? Jaga mata kita. Jangan biarkan mata kita bebas, filter itu. Tidak selamanya harus wah di sini. Kan ada juga kita mau jajan mata atau apa? Cuci mata gitu kan? Ya, kadang-kadang perlu juga tutup mata ya. Jangan cuci mata terus, nanti bahaya hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, pagi hari ini dalam perumpamaan ini kami melihat kasih-Mu ya Yesus. Dan dalam keadaan apapun hati kami hari ini, mungkin kami letih, kehilangan pengharapan, dalam ketidakpastian situasi COVID-19 ini, kami mau mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau bertekun dan kami mau melepaskan hak kami atas apapun Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Biasanya kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyegaran iman kami selalu dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah dengan dengan semua Tuhan. Berkati juga Tuhan pengembalaan di tempat kami Tuhan. Berkati pastor kami Tuhan untuk bersebat dengan Tuhan. Berkati terus keluarga di Tuhan untuk mengabarkan kabar baik Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati semuanya dan rohani Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami yang dinilai ini Tuhan. Berkati Tuhan dan disponi dan di timur Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan ini Tuhan. Berkati di Indonesia khususnya Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan pada saat ini. Berkati terus Tuhan. Dan terima kasih juga Bapak yang baik
buat gereja NLAC yang di Indonesia Tuhan, khususnya di Medan, Hamparan Perak, dan itu Tuhan berkati pastor yang melayani Tuhan, berkati mereka Tuhan untuk menjangkau untuk kabar baik ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, berdoa Tuhan untuk pengembangan gereja New Life Anglican Church di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat yang sempat ada Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit Kau sembuhkan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, terima kasih yang baik. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan selalu senantiasa untuk kami di sini Tuhan. Dan terima kasih juga Bapak yang baik. Aku berdoa juga Tuhan untuk Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan aman dan tentram Bapak. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan selalu senantiasa yang selalu membimbing kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan yang kami alami pada saat ini Tuhan, mulai dari virus COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan ini semua akan berlalu. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu ada di setiap orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan selalu Tuhan. Atas kasih Tuhan kami percaya Kau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, Allah Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat doa, saya ucapkan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan buat saudara yang rindu memberikan persembahan, ada nanti setelah lagu terakhir kita akan turun persembahan di keranjang di belakang, atau bagi saudara yang mau melakukannya secara transfer juga bisa. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segala doa dan permohonan kami serahkan oleh Yesus Kristus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kami. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi ini sampai selamanya. Bersama-sama kita katakan Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya.